Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa melanjutkan kembali Sholatul Mukmin atau ensiklopedi sholat jilid yang kedua. Sebelum kita mulai, silakan lihat kanan kiri, kalau tidak kenal coba kenalan. Ada 5 poin kurang lebih yang menjadi bahasan terakhir dari etika adab safar, umroh dan haji. Tapi tadi saya periksa antara cetakan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia ada perbedaan. Sebagaimana dari beberapa poin sebelumnya itu ada selisih 2 poin. Ternyata di akhir itu juga selisih 2 poin. Siapa tahu ini hanya tertukar urutan saja. Maka pada malam hari ini kita mulai dari awal lagi. Tapi tidak usah dibaca panjang-panjang. Cukup sebutkan awal-awal setiap poin etika atau adab dalam safar, umroh dan haji. Baik, mari kita baca halaman 724 di bahasa Arab, 243 di bahasa Indonesia. Penulis berkata, poin C, etika perjalanan umroh dan haji. Yang pertama, beristikharah atau memohon petunjuk kepada Allah yang Maha Suci dalam menentukan waktu, kendaraan, dan teman, serta arah perjalanan jika jalan yang ditempuhnya cukup banyak. Cukup. Yaitu istikharah sebelum melakukan perjalanan. Terus? Yang kedua, orang yang akan menunaikan ibadah haji dan umroh wajib meniatkan ibadahnya tersebut untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala sekaligus mendekatkan diri kepadanya. Mengikhlaskan perjalanan, terutama apabila itu perjalanan ibadah, haji dan umroh, ikhlas hanya karena Allah. Ketiga, hendaklah orang yang akan berangkat haji dan umroh mendalami hukum-hukum yang berkenaan dengan keduanya. Sebelum berangkat, apalagi berangkat haji umroh, maka dalami hukum-hukumnya dengan belajar buku-buku manasik. Yang keempat, bertaubat dari seluruh macam dosa dan kemaksiatan, baik dia akan berangkat menunaikan haji, umroh maupun ibadah lainnya. Yang keempat adalah bertaubat kepada Allah sebelum berangkat. Karena orang yang tidak bertaubat kepada Allah dan tidak menghentikan maksiatnya, haji dan umrohnya biasanya akan banyak gangguan. Terutama gangguan maksiat yang hadir di sana yang memang dia tidak bisa tinggalkan. Seperti kebiasaan jelalatan sama perempuan, insya Allah di Mekah, di Madinah itu semakin jelalatan biasanya kalau tidak bertaubat. Kelima, orang yang akan menunaikan haji atau umroh harus menggunakan harta yang halal untuk menunaikan keduanya. Kelima, membiayai perjalanan apalagi haji dan umrohnya dari harta yang halal. Karena bila dikerjakan dari harta yang haram, maka sekedar menggugurkan kewajiban ibadahnya saja. Adapun diterima oleh Allah, maka jawabannya tidak diterima. Keenam, orang yang melakukan perjalanan disunahkan untuk menulis wasiat. Menulis wasiat sebelum berangkat. Jadi yang keenam adalah menuliskan wasiat, terutama wasiat yang berkenaan dengan harta. Karena biasanya kalau seseorang punya harta yang cukup banyak, kemudian dia ternyata tidak kembali, itu akan meninggalkan permasalahan-permasalahan dan percekcokan, pertengkaran, bahkan bisa nanti berujung kepada hukum, bisa bunuh-bunuhan bahkan di antara keluarga ketika memperebutkannya. Yang ketujuh, disunahkan bagi orang yang akan melakukan perjalanan atau musafir untuk berwasiat kepada keluarganya supaya mereka senantiasa bertakwa kepada Allah. Misalnya orang tua mau berangkat haji, anak-anaknya dikumpulkan semua, lalu kemudian orang tuanya memberi wasiat
supaya anak-anak bertakwa kepada Allah, mendirikan sholat dan seterusnya. 8. Kedelapan, disunahkan bagi orang yang akan melakukan perjalanan untuk berusaha mencari teman yang soleh dan hendaklah temannya itu termasuk dari para penuntut ilmu syar'i. Ya. Adab yang ke-8 adalah usahakan cari teman-teman yang soleh. Apalagi kalau kita mau berangkat haji dan umroh, kita cari travel yang sekiranya sesama jamaahnya insya Allah orang-orang yang belajar ilmu syar'i. Itu akan lebih menenangkan. Kalau kita pilih travel yang di situ orang-orangnya awam, misalnya pada ngerokok, karena memang tidak dikenal sebagai travel yang menekankan kepada ibadah, maka biasanya kita akan terpengaruh, atau paling tidak perjalanan itu nanti kita akan ya bisa dibilang beda sendiri. Karena yang lainnya laki perempuan kalau duduk campur, suaminya siapa ngobrol bebas sama istrinya siapa. Ya. Kemudian yang laki-laki ya tadi saya bilang merokok, mereka tidak begitu perhatian dengan ibadahnya sah apa enggak sah, sesuai sunnah atau enggak sesuai sunnah, bagi mereka enggak ada yang enggak peduli mereka. Maka nanti itu bisa mempengaruhi perjalanan kita sendiri. Seperti itu. 9. Kesembilan, disunahkan juga bagi orang yang akan melakukan perjalanan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga, kerabat dan ulama, baik tetangga maupun sahabat-sahabatnya. Ya. Mengucapkan selamat tinggal yang dimaksud di sini adalah mendoakan. Doanya apa nanti bisa dibaca. 10. 10. Disunahkan baginya untuk bepergian pada hari Kamis pada permulaan siang. Nah, di sini bedanya. Kalau di buku bahasa Indonesia 10-nya itu adalah apa tadi? Perjalanannya hari Kamis. Oh ya, berarti memang letaknya di sini ada yang terbalik. Jadi kalau di buku bahasa Arab, poin yang tentang hari Kamis itu adalah poin ke-12. Sedangkan di buku bahasa Indonesia poin 10. Nanti poin 11-nya yang ada di situ apa coba? Disunahkan untuk memanjatkan doa keluar rumah. Ya, di situ adalah 13-nya di buku bahasa Arab. Selisihnya di mana? Selisihnya adalah nomor 10 dan 11-nya buku bahasa Arab. Ternyata terletak pada poin ke-36, 37 di bahasa Indonesia. Begini. Nomor 10 dan 11 di buku bahasa Arab yang saya pakai adalah nomor 36 dan 37 tapi cetakan lamanya. Dan buku bahasa Indonesia yang teman-teman pegang ini adalah cetakan lama 2003. Yang saya simak di layar saya 2004. Jadi hanya untuk diketahui bahwa semuanya yang ada di cetakan Indonesia bahasa Arab yang 2004, 2003 sama-sama totalnya 37. Bedanya nomor 10 dan 11 di cetakan 2004 yang baru itu adalah nomor 36, 37 dicetakan lama. Maka ada 2 poin di sini yang saya lompati, nanti akan ada di akhir dari bukunya teman-teman. Baik, kita lanjut dulu tadi nomor berapa tadi? 12 atau nomor 10-nya di situ? 10. Disunahkan baginya untuk bepergian pada hari Kamis pada permulaan siang. Kalau bisa hari Kamis. Lanjut. 11. Disunahkan untuk memanjatkan doa keluar rumah. Doa keluar rumah, doanya apa teman-teman nanti lihat di bukunya. Berikutnya. Yang ke-12, disunahkan untuk membaca doa safar ketika menaiki binatang. Ya, doa safar. Apa doanya ada di bukunya. Berikutnya. 13, disunahkan bagi seseorang untuk tidak melakukan perjalanan sendirian tanpa teman. Usahakan tidak sendirian. Karena sendirian ini biasanya mudah ditemani syaitan. Dan yang dimaksud sendirian di sini adalah sendirian ke tempat yang di sana memang tidak ada makhluk manusia maksud saya. Seperti seseorang sendirian naik gunung, sendirian ke pedalaman. Ini usahakan ada teman. Adapun kita Balikpapan ke Jakarta naik pesawat ramai-ramai itu tidak dikatakan sendirian. Itu ramai-ramai meskipun kita tiketnya sendirian. Lanjut. 14. Hendaklah salah seorang di antara mereka itu memimpin perjalanan mereka. Kalau rombongan, kalau bisa ada yang menjadi pimpinan.
alias disebut dengan apa? Amir safar. Terus 15. Disunahkan bagi orang yang melakukan perjalanan jika singgah di suatu tempat agar saling bergabung satu sama lain. ini yang sering dilalaikan. Kalau kita safar rombongan, kalau mampir di satu tempat jangan pencar-pencar. Usahakan tempatnya bisa bareng. Misal kalau kita mau pergi umroh, kita transit di Jakarta, usahakan tempat transit ini kita gabung. Karena dengan bergabung, ada yang saling menjagakan barang. Misalnya ada yang mau pergi ke WC. Sedangkan pencar-pencar nanti barang mudah hilang. Kemudian tidak menyatukan jamaah. Sehingga nanti mengumpulkannya selama perjalanan haji atau umroh, ini akan lebih sulit. Sementara ada rangkaian-rangkaian ibadah yang kalau bisa bareng-bareng. Apalagi kalau belum pernah sebelumnya. Selanjutnya. Ke-16, disunahkan bagi orang yang melakukan perjalanan jika singgah di suatu tempat dalam suatu perjalanan membaca doa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Ada doa singgah di suatu tempat. Apa doanya ada di bukunya. Lanjut. 17, disunahkan bagi orang yang melakukan perjalanan untuk bertakbir ketika menaiki dataran tinggi dan bertasbih jika menuruni tempat yang rendah atau lembah. Kalau menanjak atau di tempat tinggi bertakbir. Bila di tempat yang rendah bertasbih. Berikutnya. Ke-18, orang yang melakukan perjalanan disunahkan memanjatkan doa ketika memasuki sebuah kampung atau negeri. Ya. Doa ketika memasuki sebuah negeri. Apa doanya ada di bukunya. Berikutnya. 19, disunahkan juga bagi orang yang melakukan perjalanan untuk berangkat pada malam hari, khususnya di permulaan malam. Kalau bisa, safarnya di malam hari. Karena insya Allah nanti lebih dekat atau lebih singkat perjalanannya. Terus. Yang ke-20, disunahkan bagi orang yang melakukan perjalanan pada waktu sahur, jika sudah tampak padanya fajar untuk membaca doa. Kalau perjalanannya di waktu sahur, ada doanya. Apa doanya ada di bukunya. Selanjutnya. 21, disunahkan juga bagi orang yang melakukan perjalanan untuk banyak membaca doa. Selama safar, usahakan banyak membaca doa. Kalau kita di zaman sekarang, kita lihat di pesawat banyak orang main game atau sebelum naik pesawat dia download dulu film di YouTube-nya. Dia cari film yang panjang supaya membunuh waktu selama di pesawat. Karena di pesawat tidak ada sinyal, jadi sibuk nonton film. Harusnya yang diperbanyak adalah ibadah. Baca Quran, baca buku agama, atau berdoa. Lanjut. 22. Menyuruh berbuat baik dan mencegah perbuatan mungkar sesuai dengan kemampuan dan ilmu yang dimilikinya. Ma'ruf nahi mungkar. Usahakan bisa dilakukan apalagi safar bersama keluarga atau rombongan yang lain. Berikutnya. 23. Menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Ya, menjauhi kemaksiatan. Biasanya orang kalau safar ini kadang-kadang dia tidak sadar dia banyak maksiat. Semisal pesawatnya banyak entertainment. Naik pesawat yang di situ ada layarnya, entah naik Garuda, entah naik Saudi Airlines, Emirates dan lain-lain. Kalau dipencet-pencet layarnya, itu banyak film-film yang memperlihatkan aurat. Sebagian orang kalau naik kalau penumpang itu ada barnya, ada tempat biliarnya, tempat minum-minumannya di lantai berapa itu? Dek atas lah biasanya. Banyak orang suka nongkrong di situ. Dan maksiat yang terbesar, salah satu yang terbesar saat seorang melakukan safar adalah tidak sholat. Kita dapati kaum muslimin, mereka naik kapal misalnya, mereka tidak menjaga waktu sholat, mereka tidak sholat subuh kecuali nanti jam 7. Sama juga yang pulang haji, pulang umroh itu kan kalau kita safarnya atau pulangnya itu malam, sholat subuhnya di pesawat itu kadang-kadang sudah pagi baru kita sholat subuh. Ya. Terus? 24. Senantiasa menjaga berbagai kewajiban. Menjaga kewajiban-kewajiban termasuk diantaranya adalah sholat. Terus? 25. Menghiasi diri dan akhlak mulia serta menggauli manusia dengan akhlak mulia tersebut. Bergaul dengan sesama teman dengan akhlak yang baik. Terus? Ke-26. Membantu orang yang lemah dan juga teman dalam perjalanan baik dengan jiwa, harta maupun jabatan. Usahakan bisa membantu yang lemah. Semisal kita rombongan umroh atau rombongan haji, biasanya kita dapati ada nenek-nenek, kakek-kakek. Mereka paling banyak belanja oleh-oleh, paling tidak kuat bawa pulangnya. Terus? 27.
Hendaklah dia segera pulang, tidak berlama-lama dalam perjalanan jika tidak ada lagi keperluan. Berikutnya adalah kalau sudah selesai hajat atau keperluan safarnya segera pulang. Tidak kelayapan. Nah, ini tantangannya umroh plus. Ya. Kalau umroh plus aqsa, alhamdulillah. Masih bisa ibadah beneran aqsa. Umroh plus Spanyol. Umroh plus Perancis. Saya dapati ada travel, umrohnya plus Eropa. Jadi nanti sudah ibadah, kumpul pahala. Begitu tur Eropa yang dilihat, dada wanita, bokong wanita, orang peluk sana, cium sana, cium sini. Jadi kumpul pahala, buang pahala. Ini bahayanya umroh plus, apalagi plusnya itu terakhir. Apalagi misalnya lewat Singapura. Ya. Itu banyak sekali syaiton wanita bertebaran. Jadi gimana ya? Ya gitulah. Ya. Paling enak memang umroh aja. Atau kalau ada plusnya plus Aqsa. Adapun plus Turki dan lain-lain itu banyak. Ya tetap kumpul pahala, buang pahala. Saya tahu di sini ada para Turki kan? Ya. Ini ada yang sudah plus Turki. Apa yang dilakukan di sana? Saya tanya, antum kemarin Turki ngapain? Ustaz, ada fashion show jaket kulit, ya kan? Innalillah, isinya semua tidak ada bedanya sama fashion show perempuan buka aurat gitu. Padahal ini umroh. Ya. Cuman mungkin waktu itu tidak tahu gitu kan, akhirnya masuk. Padahal kita bisa saja mungkin menolak. Tapi saya dengar juga kalau ke sana itu memang program pariwisatanya pemerintah di sana. Ya. Jadi ya paling bagus ya. Kalaupun plus ya plus Aqsa. Adapun plus macam-macam. Ya gitu. Ya. Terus 28. Disunahkan bagi orang yang pulang dari perjalanan untuk membaca doa yang telah ditetapkan dari Nabi SAW. Ada doa yang dibaca. Doanya apa? Ada di bukunya. Terus 29. Disunahkan juga bagi orang yang kembali dari perjalanan ketika sudah melihat negerinya untuk mengucapkan doa. ada doa ketika kita sudah sampai di negeri kita. Misalnya kita dari Samarinda sudah mulai masuk Balikpapan, ini doanya. Terus 30. Tidak mendatangi keluarganya pada malam hari jika dia sudah lama bepergian. ya. Kalau pulang dan itu malam hari, kasih kabar. Jangan tidak memberi kabar. Apalagi memang menyengaja tidak memberi kabar, bukan untuk memberi kejutan, melainkan untuk memata-matai. Lanjut. 31. Orang yang baru datang dari bepergian disunahkan menuju masjid dekat tempat tinggalnya lalu mengerjakan sholat 2 rakaat. Ya. Kalau sudah sampai di dekat rumah, ada masjid, maka sholat di dekat rumah. Meskipun ini amalan yang mungkin sunnah yang sudah banyak ditinggalkan, karena biasanya orang kalau sudah pulang pengennya cepat sampai di rumah. Pengen cepat bongkar koper, banyak oleh-oleh. Ya. Terus 32. Disunahkan bagi orang yang pulang dari bepergian untuk bercengkrama dengan anak-anak dari anggota keluarganya dan juga tetangganya, serta bersikap baik kepada mereka saat mereka menyambut kedatangannya. ya, kalau disambut oleh keluarga, terutama anak-anak, maka usahakan dengan anak-anak bisa berlaku lemah lembut dengan mereka. Nabi dulu kalau disambut anak-anak dari kalangan keluarganya, maka beliau bonceng mereka di untanya. Ada yang dibonceng di depan, ada yang dibonceng di belakang. Sampai situ ya. Ini yang sudah kita bahas selama kurang lebih 4 pertemuan. Kalau saya tidak salah 2 kali bersama Ustaz Abu Yaman, 2 kali bersama saya. Dan insya Allah ini adalah pertemuan yang terakhir untuk etika safar, haji dan umrah. Di buku bahasa Arab nomor 35, di buku bahasa Indonesia nomor 33. Silakan. 33. Disunahkan memberi hadiah. Disunahkan memberikan hadiah karena pemberian hadiah akan membuat hati menjadi baik, sekaligus akan menghilangkan sifat kikir. Disunahkan pula untuk menerima dan membalas hadiah yang diberikan kepada kita. Dimakruhkan untuk menolak hadiah tanpa adanya alasan yang dibenarkan syariat. Ya. Di antara adab atau etika safar, usahakan bisa bawa pulang hadiah. Bahasa kita sekarang adalah
oleh-oleh. Kenapa disunnahkan demikian? Ya, tentu hadis Nabi SAW, tahadu tahabbu. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, termasuk juga oleh-oleh, niscaya kalian akan saling mencintai. Apa hikmah dari memberi hadiah? Kata penulis, lima fiha min tatwibil qulubi wa izalati syahna. Karena saling memberi hadiah itu bisa melembutkan hati, bisa menyenangkan hati satu sama yang lain dan menghilangkan permusuhan. Di situ tadi apa terjemahnya? Menghilangkan sifat kikir. Menghilangkan sifat kikir. Kikirnya diganti jadi permusuhan. Asyahna itu lebih tepatnya diartikan permusuhan. Coba kalau kita musuhan sama tetangga, ya kan? Atau ibu-ibu sama ibu-ibu, musuhan sama tetangganya. Pulang-pulang dari umrah, satu bawakan hadiah. Apa yang terjadi pada yang dibawakan hadiah? Ada dua. Entah yang satu bilang, halah gini doang. Ini pasti mau sombong aja. Ini bagi yang memang di hatinya itu entah antara hasad, iri, atau paling tidak orang yang suka suuzon. Apa ini? Kurma, lah kurma aja. Banyak di sini tiap bulan Ramadan dapat kurma. Tidak menghargai pemberian orang. Tapi untuk orang yang mau positive thinking, maka setelah itu dia berkata, oh mungkin dia mau baikan sama saya. Oh ya terima kasih ya dek ya. Iya. Sore kita balas sama kolak pisang misalnya. Atau kolak kurma. Jadi kurma yang dia kasih tadi berubah jadi kolak. Kemudian kirim ke dia. Nah, kalau ada orang bermusuhan lalu kemudian saling memberi hadiah, biasanya akan hilang permusuhan di antara mereka. Ya. Wa yustahabbu qabuluha, dan disunahkan untuk menerimanya. Wal ithabatu 'alaiha, disunahkan juga untuk membalasnya. Wa yukrahu radduha li ghairi mani'an syar'i, dan dimakruhkan, dibenci di dalam syariat kalau kita dikasih hadiah lalu kita tolak, kecuali bila ada penghalang syar'i. Misalnya ada orang pulang-pulang dari Eropa bawakan kita bir misalnya. Ya kan? Kita tolak tentunya. Jangan bilang, "Oh, terima kasih." Ya. Nanti dikira kita memang mengkonsumsinya. Oh, maaf kami orang muslim. Bapak saya juga muslim, Pak. Iya, kalau kami enggak haram minum begini. Maaf ya, Dek ya. Kasih kembali. Atau oh ya terima kasih, lalu kemudian dibuka kalengnya di depannya lalu ditumpah. Setelah itu kelahi. Jadi kalau hadiah itu tidak ada penghalang syar'i, maka sunnah untuk diterima, makruh untuk ditolak. Lanjut. Rasulullah SAW bersabda, tahadu tahabbu. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Hadiah merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan cinta kasih antara kaum muslimin. Oleh karena itu, sebagian dari mereka mengungkapkan, hadayan nasi ba'duhum li ba'din tulidu fi qulubihim al-wisala. Orang-orang saling memberi hadiah sebagian atas sebagian lainnya, sehingga melahirkan keeratan di dalam hati mereka. Diceritakan bahwa ada salah seorang yang menunaikan ibadah haji, kemudian kembali kepada keluarganya, tetapi dia tidak membawa apapun untuk mereka. Maka salah seorang dari mereka pun marah seraya mengungkapkan sebuah syair, ka'annal hajija al-ana lam yaqrubu wa lam yahmilu minha siwakan wala na'la atuna famajadu bi'udin arakah wala wada'u fi kaffi tiflin lana naqala. Seakan-akan orang-orang yang menunaikan ibadah haji sekarang ini tidak mendekat ke Mina dan tidak membawakan siwak maupun sandal dari sana. Maka mereka datang kepada kami, tetapi mereka tidak membawakan sebatang ranting pohon arok atau siwak, dan tidak juga mereka meletakkan oleh-oleh di telapak tangan anak-anak kami. Ya. Ada orang diceritakan dia pulang dari haji tidak bawa apa-apa. Maka di antara keluarganya ada yang bikin syair yang isinya adalah sindiran. Seolah-olah haji itu sekarang jauh sekali, sehingga pulang ini berat kalau bawa oleh-oleh gitu ya. Tapi ini jangan antum praktekkan ya. Kalau ada yang pulang haji lalu antum kirimkan dia puisi, ya kan?
Jangan ya, nanti ini malah kelahi nanti. Itu mengirimkan puisi. Puisi isinya sindiran atau jadi status. Karena orang kalau malam itu suka buka status WA orang. Dia bacakan sindiran gitu. Seolah-olah haji itu naik jalan kaki. Padahal sekarang naik pesawat dengan bagasi 30 kilo. Apa susahnya untuk membawa sedikit kacang ketawa untuk menyenangkan hati anak-anak kami. Kita membaca, maksudnya siapa ini? Ya. Di reply nanti. Maksudnya apa ya Dan memang ya, ini saya tekankan ya untuk diri saya, untuk keluarga saya, dan saya jujur saya paling benci dengan orang nyindir orang lain pakai status. Yang sebenarnya itu dengan harapan itu dia baca gitu. Dibikin status macam-macam yang sindiran-sindiran. Karena nanti akan dibaca oleh banyak orang. Lalu orang pun akan reply bertanya. Lalu nanti mengundang kita ghibah. Siapa nih? Anti tahulah. Ya siapa? Tahu kan teman kita yang baru pulang umroh? Jadinya ghibah. Padahal kan kita tidak tahu kadang-kadang sebenarnya apa yang terjadi padanya. Misal. Ini nyebut merek gak ya? Ada sebagian maskapai bagasinya itu harus beli lagi. Apa namanya? Tahu lah ya? Mungkin ada yang udah tahu. Ada sebagian maskapai bagasinya itu dibeli lagi secara tersendiri dari harga tiketnya. Mungkin ketika dia check in di Jeddah mau pulang ke sini, mau masukin bagasi, enggak ada bagasinya Pak, harus beli lagi. Saya kira sudah include 30 kilo. Bukan, ini enggak punya bagasi. Kalau beli di mana? Kalau sekarang kalau beli mahal. Misalnya bagasinya 10 juta. Pusing dia daripada dia bayar lagi 10 juta, sudah itu kacang ketawa, kurma ditinggal semua di bandara. Yang bisa dia bawa cuma air zam-zam saja. Ya. Lalu kemudian kita bikin sindir-sindiran, padahal kita tidak tahu ternyata dia kesusahan. Ya kan? Maka sunnah bagi kita untuk bawa oleh-oleh. Kalau tidak dikasih, jangan sindir-sindir, memalukan. Dan ini berlaku bukan cuma oleh-oleh, semua masalah. Ya, tidak perlu sindir-sindir, apalagi sesuatu yang mungkin sebenarnya belum jelas masalahnya. Beda kalau misalnya sudah jelas masalahnya kayak utang. Antum sudah WA 10 kali nggak dibalas-balas. Ya, lalu antum bikin status yang isinya tahdzir. Ini tahdzir sekalian bukan sindir. Berhati-hatilah terhadap teman-teman meskipun dia jenggotnya panjang. Yang suka kajian di BDI yang kalau kemana-mana isinya ngutang. Inisialnya, ini kan beda lagi ceritanya. Tapi kalau cuma masalah-masalah begini, tidak usah bikin status macam-macam. Terus? Adapun hadiah yang paling baik adalah air zam-zam. Karena air ini mengandung berkah. Yang paling bagus, bawa zam-zam. Mungkin teman-teman ingat waktu zaman 2015, 16, 17 saya suka bikin bagi-bagi zam-zam di luar situ. Ada 1 galon, kemudian dikasih di plastik-plastik. Ya, mungkin ada yang bertanya, Ustadz mana kalau tidak pernah lagi bagi zam-zam? Iya. Antum pernah nggak dapat zam-zam dulu di luar sana? Ya. Jadi 2022 saya dengan jamaah umroh akhir Ramadan pulang, tidak ada satupun yang bisa bawa zam-zam. Karena dilarang oleh otoritas bandara Jeddah, otoritas bandara Saudi. Jadi yang selamat itu hanya yang bisa memasukkan beberapa botol di dalam kopernya. Adapun zam-zam yang 5 liter yang biasanya dijual belikan di depan bandara, penjualnya tidak ada. Kalaupun kita punya, dilarang bawa. Karena waktu itu baru COVID. Ya, dan banyak penerbangan delay berjam-jam. Kami aja delaynya waktu itu 12 jam. Sehingga tidak boleh bawa zam-zam. Nah, belakangan ini saya kalau pulang bawa zam-zam, kalau ada saya baginya ke jamaah yang dulu pas pulang tidak punya zam-zam. Lanjut. Berkenaan dengan air zam-zam ini, Nabi SAW bersabda, Innaha mubarakatun, innaha ta'amu ta'min wa shifa'u saqmin. Sesungguhnya air zam-zam itu adalah air yang diberkati.
Sesungguhnya air itu makanan yang mengenyangkan sekaligus penyembuh penyakit. Dari Jabir radhiyallahu anhu yang dimarfukannya, ma'u zamzam lima syuriba lahu. Air Zam-Zam berkhasiat sesuai dengan tujuan diminumnya. Dan diceritakan pula, Rasulullah SAW pernah membawa air Zam-Zam di bejana-bejana dan gerabah, kemudian beliau memercikannya kepada orang-orang yang sakit seraya memberi minum mereka. Teman-teman yang dirahmati Allah, orang kalau pulang Zam-Zam, biasanya yang jatah itu cuma 5 liter. Satu orang itu cuma dapat galon 5 liter. Kalau seandainya kita dapat, alhamdulillah. Kalau tidak dapat, jangan marah dan jangan sindir-sindir pakai status tadi. 5 liter. Kalau ada orang memang keluarganya sudah banyak, keluarganya sendiri banyak yang sakit, dia bagi untuk keluarganya. Terus kita sebagai tetangga kemudian nggak dapat, ya harus dimaklumi juga. Apalagi kita kadang-kadang kalau bawa beberapa botol dalam koper, ketika di scan ternyata seluruh rombongannya bawa Zam-Zam dalam koper, kadang-kadang disuruh keluarkan. Jadi intinya kalau dapat alhamdulillah, kalau tidak dapat ya sudah, jangan marah. Makanya umroh sendiri. Ya, sini di sana bisa bawa pulang dari masjid, setiap pulang dari masjid bawa 1 botol. Antum mau mandi pakai Zam-Zam bisa. Bikin pop mie pakai Zam-Zam. Kapan lagi? Terus 36 atau 34? 34. Orang yang pulang dari bepergian atau bersafar disunnahkan untuk berpelukan. Ya. Kalau pulang dari safar disunnahkan untuk berpelukan. Atau disebut dengan mu'anaqah. Lanjut. Yang demikian itu didasarkan pada apa yang ditegaskan dari para sahabat Nabi sebagaimana yang diceritakan oleh Anas radhiyallahu anhu. Mereka saling bersalaman jika bertemu dan saling berpelukan jika datang dari perjalanan mereka. Nah. Lanjut. 35. Disunnahkan untuk mengumpulkan para sahabat serta memberi makan mereka ketika baru pulang dari perjalanan. Kalau baru pulang dari perjalanan, disunnahkan untuk mengumpulkan keluarga atau teman dan makan-makan sama mereka. Ini juga mungkin jadi kritikan bagi kita. Kadang kalau kita dapati ada sebagian orang pulang haji, mereka kumpul sama keluarganya atau sama temannya. Mereka makan-makan. Kadang di benak kita itu terlintas pikiran buruk. Oh, ini cuma mau pamer ini mau pulang pamer pulang dari haji. Padahal bisa jadi kalau orang kumpul sama keluarganya atau sama temannya, itu sarana yang mudah dan simple untuk bagi-bagi hadiah. Jadi tidak perlu lagi keliling ke rumahnya ini di Perumnas, ke rumahnya di Gunung Guntur, ke rumahnya ini di Kampung Baru. Ngumpul sekalian satu rumah, pulang bawa oleh-oleh. Itu akan lebih praktis. Terus? 35. Disunnahkan untuk mengumpulkan para sahabat serta memberi makan mereka ketika berpulang di perjalanan. Yang demikian itu merupakan hal yang biasa dikerjakan Nabi SAW. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau menyembelih binatang atau sapi. Mu'adz menambahkan, dari Syu'bah, dari Muharib. Dia mendengar Jabir bin Abdillah bercerita, Nabi SAW pernah membeli seekor unta dariku dengan 2 uqiyah. Itu ukuran berat pada zaman Nabi. Dan 1 dirham atau 2 dirham. Ketika beliau sampai di Siror, beliau memerintahkan seseorang untuk menyembelih sapi. Maka sapi itu pun disembelih, kemudian orang-orang memakannya. Makanan yang disajikan itu disebut dengan nakiah, yaitu makanan yang dipersembahkan oleh orang yang baru datang dari bepergian. Kalau saya pribadi biasanya kalau pulang sama jamaah, agenda akhir sebelum ke Bandara Jeddah biasanya ke zaman sekarang orang suka Al-Baik. Kalau enggak Al-Baik pergi ke namanya Hashibasha. Ada nasi unta, ada nasi mandi dan lain-lain. Nanti beli beberapa, kemudian undang teman, tetangga atau keluarga, kemudian makan sama-sama. Basi enggak Ustadz? Enggak. Biasanya kita kalau pulang check-in Jeddah, nginep sehari di Jakarta pun sampai di rumah dipanaskan itu masih enak. Saya sebutkan makanan ini karena tadi disebutkan di sini. Wa hadza ta'amu yuqalu lahu an-naqi'ah. Disebutkan di sini namanya naqi'ah. Ya, makanya kalau saya sebutkan perbandingannya di zaman sekarang orang suka bawa pulang entah nasi mandi atau paling banyak Al-Baik. Kalau snack-snacknya paling banyak 7 Days. Gitu. Atau ya paling praktis kacang ketawa, kacang almond, kismis
Nanti dibungkus pakai klip-klip kecil-kecil itu ya. Lebih praktis lagi, beli aja di Tanah Abang. Ya kan? Lanjut. Hadis ini dan hadis yang semakna dengannya menunjukkan kepedulian imam dan pemimpin untuk memberikan makan kepada sahabat-sahabatnya ketika baru pulang dari bepergian. Menurut ulama salaf, yang demikian itu merupakan sunnah. Menurut ulama salaf, ini adalah perbuatan yang disunnahkan. Jadi tidak apa-apa ya kalau misalnya ada yang pulang haji atau pulang umroh kemudian mereka kumpul sama keluarganya, maka ya tidak apa-apa. Kita husnuzon, mungkin mereka ingin mengamalkan sunnah yang disebutkan di sini. Masih ada 2 poin lagi di buku bahasa Arab, kembali ke nomor 10 dan 11. Dan di buku bahasa Indonesia atau di bahasa Arab cetakan lama ini nomor 3637. 36. Tidaklah perlu membawa genta, seruling dan anjing dalam melakukan perjalanan. Genta itu apa? Lonceng. Jadi kalau ada orang namanya genta, itu namanya lonceng. Ya. Dan ternyata lonceng itu adalah seruling syaitan. Berarti bisa jadi salah satu nama yang makruh adalah genta. Ya, karena genta itu artinya apa? Lonceng. Ada namanya genta? Kalau ada yang namanya genta, ya panggilan hari-harinya jadi ganti. Jadi apa? Gentak. Ya coba diganti. Dan paling bagus mengganti nama itu yang mirip. Dulu ada orang namanya hamba Nabi, Abdun Nabi. Diganti oleh Nabi jadi Abdul Ghani. Hambanya Allah yang maha kaya. Ada orang namanya Abdul Rasul di zaman Nabi. Nabi ganti namanya dia menjadi Abdul Ghafur. Saya pernah khutbah berkenaan dengan nama. Setelah selesai ada orang tanya, Ustadz nama anak saya Anastasia. Artinya? Ya bingung juga dia artinya nama. Perlu diganti nggak? Saya bilang ganti aja panggilan hari-harinya nggak apa-apa. Yang dekat dengan Anastasia, Aisyah, ganti aja jadi Aisyah. Ada lagi orang namanya nama anaknya itu Titanika. Apa Titania, karena senang kapal besar Titanic, jadi karena heboh nama anaknya Titania. Ganti aja jadi Kambuna Lambelu. Lanjut. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, La tashabul malaikatu rufqatan fiha kalbun wala jaras. malaikat tidak akan menyertai rombongan yang di dalamnya terdapat anjing dan genta. Ya. Terus? Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Al-jarasu mazamiru syaitan. genta itu adalah seruling syaitan. Ya. Jadi salah satu adabnya adalah tidak bawa anjing, tidak bawa lonceng atau juga alat musik atau seruling. Kalau orang zaman sekarang kalau mau tur kemana bawa gitar kan gitu. Yang nanti endingnya adalah nyanyi bareng. Ya, maka ini dilarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah,
الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
Ustaz, apabila kita bersafar di kebetulan waktunya bisa sampai 2 minggu, Ustaz. Terus Dan sebenarnya kita udah bersafar juga, cuma waktunya itu lebih dari 2 bulan gitu, Ustaz. pertanyaannya, Apakah 2 minggu itu dimasukkan safar atau mukim, Ustaz? nanti akan datang babnya, belum sampai. Nanti setelah ini, minggu depan antum ada? Insyaallah. Nanti datang babnya. Karena antum bertanya tentang durasi safar, yang mungkin nanti efeknya adalah berapa lama kita bisa qashar. Ya kan? Nanti efeknya ke arah situ. Nanti insya Allah setelah ini, setelah masuk dalam masalah qashar. Ada pertanyaan? Oh ya. Di poin yang terakhir tadi 30 sekian. Nabi diceritakan oleh Jabir kayaknya bahwa Nabi SAW beli unta dengan harga sekian-sekian. Kemudian setelah beliau sampai di Siror, kemudian beliau suruh sembelih sapi. Kok dari unta jadi sapi? Ya Nabi hanya diceritakan beliau pernah beli unta. Lalu kemudian waktu beliau sudah pulang dari safar, sampai di suatu tempat, beliau suruh orang untuk sembelih sapi buat makan-makan. Ya enggak apa-apa, salahnya di mana? Ya Allah, mungkin ya intinya ceritanya Jabir begitu. Ya. Seperti antum mungkin bilang ada yang ceritakan Ustadz Mufli mengajak kami waktu pulang dari Jeddah untuk mampir di Al-Baik. Ketika sampai di rumah beliau menghidangkan kepada kami nasi mandi. Lalu ada yang bertanya, kok belinya Al-Baik yang dihidangkan nasi mandi? Jawabannya ya mungkin Al-Baiknya udah habis duluan. Allah alam ya. Pertanyaan? Masih ada 1 menit? Tidak ada? Baik, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.